Beyond Time, bab 1178-1179. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tirai merah kenangan terangkat di tengah adegan bersejarah itu, sama seperti gejolak di hati tuan muda. Itu berasal dari kedalaman ingatan terpendamnya. Meskipun ingatan ini secara bertahap memudar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan terlepas dari penantiannya yang sunyi dan penuh kegelisahan selama bertahun-tahun di dalam istana abadi, sebagian dirinya telah menyusun sebuah jawaban. Namun, pada saat ini, menghadapi sejarah sebenarnya di depan matanya, dia masih belum bisa menemukan kedamaian. Oleh karena itu, spirit Phoenix menggenggam tangannya lebih erat. Pada saat ini, Su King, yang berada dalam keadaan terintegrasi dengan Tuan Muda, dapat dengan jelas merasakan gejolak di hati orang lain. Dia bisa memahaminya, namun dia hanya bisa tetap diam. Kehidupan yang terjalin dengan kebenaran dan ilusi, tahun-tahun keputusasaan dan harapan, perpaduan tangisan dan tawa, semuanya, pada akhirnya, adalah esensi dari kasih sayang seorang ayah. Namun, orang yang pernah menyampaikan cinta itu telah lama lenyap ditelan waktu. Sambil mengangkat tangannya, Su King memperhatikan butiran-butiran itu meluncur melalui jari-jarinya seperti pasir dari dasar sungai. Jadi, yang tersisa hanyalah terus melintasi waktu, tak gentar oleh jurang yang luas antara hidup dan mati. Dengan mimpi dan jiwa yang mengembara, dibebani kesedihan dan ketidakberdayaan, ia membawa kerinduan yang tak terbatas, melintasi batas-batas eksistensi, berjalan menembus waktu. Berapa kali dia memikirkan kesejahteraan orang-orang terdekatnya. Su King menghela napas pelan. Dia teringat akan kota tak tertandingi dan sosok orang tuanya yang agak kabur dalam ingatannya tetapi tidak akan pernah hilang. Dia juga memikirkan 7 mata darah, tuannya, Kapten Lei, dan Grandmaster Bai. Akhirnya, sosok-sosok itu berubah menjadi suara kuno yang bergema dalam kesadarannya. Terus maju tanpa henti, tanpa akhir. Peristiwa-peristiwa bersejarah terus mengalir seiring waktu. Tirai merah itu diangkat, tetapi tidak menghilangkan warna merahnya. Karena itu, warna pernikahan tersebut terukir merah dalam sejarah. Seperti darah. Di tempat kejadian, Aurora Immortal Lord tersenyum lega. Tuan Muda dan roh peri Phoenix sedang memberi hormat. Hanya saja, dalam kisah nyata ini, tak seorang pun di ujung sungai ini meluangkan waktu 15 menit untuk mereka. Adapun perubahan di dunia, gelombang lautan cahaya turun dengan dahsyat tepat saat busur pertama berakhir. Matahari dan bulan telah diturunkan. Warna merah menjadi milik Dewa Aurora Abadi. Oleh karena itu, langit kehilangan matahari dan bulan. Sejak saat itu, Aurora merah menjadi satu-satunya cahaya langit. Di bawah sinar matahari, gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali. Pada saat yang sama, sebuah tangan tua muncul. Dia menghancurkan gelembung itu, dan suara pecahnya menggema, membawa serta kemegahan istana abadi. Setelah kejadian itu, kedua pengantin baru yang berdiri di tengah reruntuhan terbewilderet, pikiran mereka diliputi badai kebingungan dan kesadaran yang kabur. Seolah-olah, terlepas dari siapa penguasa abadi atau yang mulia abadi, keduanya telah memilih untuk merahasiakan beberapa hal dari kedua orang ini. Oleh karena itu, mereka terisolasi dan jatuh pingsan. Sebelum pingsan, hal terakhir yang dilihat Tuan Muda di tempat kejadian ketika ia mengangkat kepalanya adalah ayahnya yang memilih untuk memberontak dan mengubah peraturan menjadi aspek ilahi. Saat ini ia sedang melesat menuju langit berbintang. Dia lebih memilih ditindas daripada menyerah tanpa perlawanan. Setelah itu, Tuan Muda dalam adegan tersebut kehilangan kesadaran. Dan adegan-adegan sejarah pun berlanjut. Tuan Muda dan roh Phoenix, yang berjalan mendekat dari bayangan cermin, masih menatap kebenaran dalam sejarah. Jadi mereka melihatnya. Meskipun seluruh tubuh penguasa abadi Aurora bersinar dengan cahaya merah yang gemerlap, dia sama sekali tidak memiliki niat untuk bertempur. Dia tertawa, dia menangis, dia berteriak pada tangan tua itu. "Ayah, bunuh aku." Kata-kata itu bagaikan jutaan kilat yang bergemuruh di benak Tuan Muda. Ini bukanlah pertempuran penindasan yang disebabkan oleh pemberontakan sama sekali. Ini adalah, ayah, meminta kematian. Tubuh Tuan Muda bergetar.
Saat ia bergumam getir, desahan kuno bergema dalam sejarah. Semua gelembung itu bersinar dan cahaya berkumpul, membentuk sosok yang sangat besar. Ia muncul di langit berbintang, di depan Dewa Abadi Aurora, dan menguasai segalanya. Seolah-olah dia adalah langit berbintang. Tatapannya penuh makna. Ada rasa bersalah, ketidakberdayaan, dan kesedihan. Suara serak perlahan keluar dari mulutnya. Apakah kau membenciku karena telah menyegel malapetaka ilahi di dalam dirimu? Aurora Immortal Lord mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang familiar di hadapannya. Itulah ayahnya, sosok tertinggi di seluruh cincin bintang kelima. Yang mulia Dewa Abadi, dialah yang memimpin para kultivator dari dunia-dunia kecil untuk melakukan serangan balik. Dialah yang menggulingkan kekuasaan para dewa dan mengakhiri penderitaan semua makhluk hidup. Dialah yang meratakan cincin bintang kelima dan menjadikan tempat ini sebagai tanah para petani. Prestasi yang diraihnya belum pernah terjadi sebelumnya di cincin bintang kelima. Dia juga merupakan pahlawan tak tergantikan yang dikagumi oleh banyak orang sejak mereka masih muda. Saya tidak. Aku tahu bahwa pertarunganmu dengan Dewa yang Maha Kuasa kala itu tampak seperti kemenangan, tetapi pada kenyataannya, Dewa yang Maha Kuasa meninggalkan malapetaka ilahi sebelum dia wafat dan menodai tubuhmu. Para dewa, bagaimanapun, mereka adalah bagian dari esensi cincin bintang atas, lahir dari inti cincin bintang atas. Pada tingkat dewa tertinggi, mereka abadi dan tak dapat dihancurkan. Selama mereka diingat, bahkan jika zaman yang tak terhitung jumlahnya berlalu, selama seseorang memanggil mereka, mereka dapat kembali. Belum lagi, Dewa yang Maha Mulia. Aurora Immortal Lord menatap Venerable Immortal di hadapannya. Cahaya merahnya bergelombang dan suaranya bergema. Dan dengan kekuatan keilahiannya yang hancur, Dewa yang Maha Mulia mengumpulkan kekuatan ilahinya yang tak terbatas untuk membentuk kutukan pamungkas, malapetaka yang begitu dahsyat sehingga bahkan seseorang sekuat Anda pun tidak dapat menghapusnya sepenuhnya, jejaknya tetap ada, menjadi tanda yang tak terhapuskan. Jadi, setelah pertempuran itu, kau memilih untuk memasuki kultivasi tertutup. Saya mengerti bahwa Anda melakukan itu karena Anda menemukan bahwa Dewa yang Maha Mulia berupaya menggunakan malapetaka ini untuk membangkitkan dirinya melalui Anda. Meskipun kebangkitan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, jika dibiarkan tanpa penyelesaian, itu akan menjadi suatu kepastian. Momen kebangkitan juga akan menandai pemusnahan para kultivator cincin bintang kelima, mengubah mereka menjadi abu. Untuk mencegah situasi seperti itu, kau mengembara di antara cincin atas dan bawah dari semua alam bintang, berubah menjadi berbagai bentuk yang tak terhitung jumlahnya, mencari cara untuk mematahkan kutukan sampai akhirnya kau menemukan solusinya. Pada saat itu, Aurora terdiam sejenak dan kepahitan tampak dalam nada suaranya. Itu artinya tubuh utamamu tertidur untuk menghindari kehendak malapetaka, sehingga memindahkannya ke tubuhmu. Dan teknik transfer ini memiliki syarat yang ketat, Anda tidak dapat menyebarkan esensinya, dan hanya keturunan langsung Anda, satu-satunya garis keturunan, yang dapat mewarisinya. Oleh karena itu, Anda hanya dapat memiliki satu putra, dan saya pun hanya dapat memiliki satu putra, dan seterusnya. Setelah 4.900 generasi, itu bisa dinetralisir. Dan semakin jauh kita melangkah dalam waktu, bencana ini semakin melemah, hingga akhirnya benar-benar lenyap. Jadi, pada akhirnya, demi cincin bintang kelima, kau memilih untuk mentransfer malapetaka ini kepadaku dengan cara ini, membiarkan tubuh utamamu tertidur. Inilah juga mengapa ada rotasi era di cincin bintang kelima, karena tubuh utama Anda sedang tertidur, bahkan klon Anda pun seringkali harus tidur bersama Anda. Aku tahu ini adalah pengorbananmu untuk cincin bintang kelima, menyegel malapetaka melalui garis keturunanmu, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan secara bertahap mengurangi kekuatannya. Saya memahami semua ini dan mencoba untuk setuju. Aurora Immortal Lord bergumam, tapi ayah, penyatuan malapetaka ilahi adalah penyebab kematian Ibu Minger. Dia meninggal ketika aku kehilangan kendali atas malapetaka ilahi untuk pertama kalinya. Aku mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Aku membunuh cinta dalam hidupku. Tahukah kau, dia tidak melarikan diri atau menyimpan dendam padaku. Sebelum meninggal, dia menatapku dengan lembut. Dia menggunakan hidupnya untuk menyadarkanku dari kehilangan kendali. Aku tak sanggup menghadapi kebenaran, jadi aku tertidur.
Air mata mengalir deras dari mata Dewa Abadi Aurora. Dia menatap Dewa Abadi di depannya dengan ekspresi sedih. Dia tidak tahan melihat kejadian saat itu, tidak bisa menerimanya, dan merasa semakin sulit untuk memaafkan dirinya sendiri. Namun, ia tak bisa tidak memahami ayahnya, Dewa Abadi yang mengorbankan garis keturunannya demi cincin bintang kelima. Namun, semakin dia mencoba memahami, semakin dia menyalahkan dirinya sendiri. Rasa menyalahkan diri sendiri ini telah menjadi lubang hitam yang melahap segala sesuatu tentang dirinya setiap saat. Oleh karena itu, dalam penderitaan yang tak berujung ini, ia memilih untuk mengasingkan diri. Hal ini karena ia khawatir bahwa dalam kondisi seperti ini, ia mungkin akan melukai lebih banyak orang lagi. Inilah alasan mengapa Aurora tertidur lelap dalam sejarah. 10.000 tahun kemudian, ketika aku terbangun, awalnya aku mengira telah berhasil menekan kekuatan itu, jadi aku membuka segel Minger, aku ingin menghabiskan sisa hidupku menyaksikan pertumbuhannya. Bagiku, perkembangan Minger telah menjadi sebuah bentuk penyembuhan. Tapi ayah, aku tidak menyangka bahwa aku tidak pernah berhasil menekan perasaan itu. Hari itu, aku kehilangan kendali lagi. Tubuh Aurora Immortal Lord bergetar, begitu pula suaranya. Hari itu, aku hampir mencabik-cabiknya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Setelah itu, aku memilih untuk membangun katakomba dan mengasingkan diri. Aku berpesan kepada Minger agar tidak datang menemuiku saat malam tiba. Awalnya saya ingin membuat segel saya lebih kuat. Sampai aku merasakan bahwa peraturan Minger telah diubah. Aku tahu bahwa kaulah yang mengubah peraturannya dari cermin menjadi 3 karma 10 segel jahat yang digunakan untuk mentransfer dan menyegel malapetaka ilahi. Kau ingin aku memindahkan sumber rasa sakit ini ke Minger padahal aku sudah tidak tahan lagi. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Namun, bagaimana mungkin aku membiarkannya menjadi sepertiku, menanggung rasa sakit ini siang dan malam, menanggung rasa sakit yang hebat karena membunuh orang yang dicintainya dengan tangannya sendiri. Aurora Immortal Lord tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah Venerable Immortal. Ayah, sebagai seorang dewa abadi yang terhormat, ayah telah memberikan kontribusi besar pada cincin bintang kelima. Aku tidak menyalahkan ayah karena mengorbankan garis keturunan ayah. Tapi, aku juga seorang ayah. Aku tidak sehebat dirimu. Aku tidak mau dan tidak bisa mewariskan penderitaanku kepada keturunanku. Saya juga tahu bahwa sebenarnya ada cara lain untuk menetralisir malapetaka ilahi ini. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Sebenarnya, setelah kau mentransfer malapetaka ilahi itu kepadaku saat itu, kau bisa menggunakan metode yang kau rencanakan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Itu artinya membunuhku saat waktunya tepat. Sekarang, malapetaka ilahi dan aku telah menyatu menjadi satu. Waktunya telah tiba. Aku telah memberontak dan mengubah tata caraku menjadi aspek ilahi. Kehendak dewa akan segera bangkit. Ayah, kau tidak punya banyak waktu lagi. Jadi, bunuh aku. Hancurkan dagingku, remukkan tulangku, padamkan jiwaku, hancurkan segala sesuatu tentangku, sehingga tidak akan ada jejak kehendakku di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Biarlah semua makhluk dan segala sesuatu tidak memiliki ingatan tentangku. Semoga semua makhluk hidup tidak lagi menyimpan jejakku dalam ingatan mereka. Biarlah siklus reinkarnasi ini berlalu tanpaku, seolah-olah aku tidak pernah ada di masa depan. Misalnya, kamu tidak pernah memilikiku. Aurora, sang dewa abadi, bangkit. Aurora merah mewarnai seluruh sejarah. Itulah warna pernikahan dan juga warna darah. Itu juga merupakan kasih sayang seorang ayah. Secara samar-samar, sepertinya ada sebuah kalimat yang bergema dalam sejarah. Mulai sekarang, engkau adalah matahari dan bulan dari cincin bintang kelima. Di dalam dirimu terdapat cahaya tak terbatas, tak ternoda oleh apapun. Dan dengan perlindungan ilahi di hadapanmu, malapetaka ilahi tak akan pernah menimpamu. Adegan-adegan sejarah bergejolak di dalam warna merah tua itu, menciptakan riak-riak. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan mengalir, memancarkan cahaya gemerlap yang mengalir di bawah arus sungai waktu. Di luar cahaya, tuan muda itu menatap kosong ke segala sesuatu di depannya. Saat itu, karena kesadarannya terisolasi, dia tidak bisa mendengar kata-kata tersebut. Pada saat ini, ketika adegan-adegan sejarah terlintas, dia mendengar semuanya. Ternyata, semua hal tentang masa kecilnya di Istana Abadi itu palsu.
Ternyata pemberontakan ayahnya adalah untuk mencari kematian. Ternyata alasan mencari kematian adalah untuk melindunginya. Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir di wajahnya saat ia melihat ayahnya bergegas menuju Yang Mulia Dewa Abadi. Di masa lalu, dia tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan hal seperti itu, dan dia tidak bisa memaafkan kakeknya, Yang Mulia Dewa Abadi. Namun, saat ini, setelah melihat kebenaran, yang tersisa hanyalah kepahitan. Di sampingnya, peri roh Phoenix menghela napas pelan dan sama sekali tidak melepaskan tangannya. Sebagai penonton, hati Su Qing juga bergejolak. Kebenaran ini tampaknya tidak memiliki sisi yang salah. Apakah sang penguasa abadi salah? Agar tidak terus menderita, ia memilih untuk memberontak dan mencari kematian. Ini untuk memutus malapetaka ilahi dari dirinya sendiri sehingga anaknya tidak akan menderita sebanyak yang dialaminya. Ini adalah wujud kasih sayang seorang ayah, jadi dia tidak salah. Apakah Yang Mulia Dewa itu salah? Demi seluruh cincin bintang kelima, dia mengorbankan garis keturunannya, mengesampingkan dirinya sendiri untuk melindungi keseluruhan yang lebih besar, ini pun tanpa celah. Saat menyaksikan sejarah ini terungkap, menjadi jelas bahwa metode yang diusulkan oleh penguasa abadi Aurora adalah sesuatu yang kemungkinan besar telah diramalkan oleh Yang Mulia Abadi, dengan kekuatannya, sejak lama. Dia tahu bahwa, ketika saat yang tepat tiba, dia bisa secara pribadi mengakhiri hidup penguasa abadi Aurora, menyelesaikan semuanya tanpa perlu secara perlahan mengikis kutukan dari generasi ke generasi. Dan dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah mempercepat momen itu, menghindari penantian yang berkepanjangan ini. Namun, meskipun ia mengorbankan hampir segalanya untuk cincin bintang kelima, ia memilih untuk mengabaikan pilihan itu. Emosi yang terkandung di dalamnya juga merupakan kasih sayang seorang ayah. Dia tidak ingin kehilangan putranya. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki metode yang lebih sederhana dan langsung sejak lama, ia lebih memilih untuk mewariskan metode tersebut kepada generasi-generasi berikutnya. Setidaknya, dengan cara itu, kehidupan Aurora Immortal Lord akan berlanjut. Ia menyayangi putranya, tak sanggup membunuhnya, dan putranya pun menyayangi anaknya sendiri, memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada mewariskan kutukan ini. Su Qing bergumam dalam hati. Pada saat itu, peristiwa-peristiwa bersejarah masih terus berlangsung. Sang Dewa Abadi yang agung, seluas langit berbintang, dari awal hingga akhir hanya mengucapkan satu kalimat itu di awal. Setelah itu, suasana menjadi hening. Meskipun mata Aurora Immortal Lord bersinar dengan cahaya merah dan dia ingin mati, dia tetap diam. Meskipun peraturan dari penguasa abadi Aurora mengikis segalanya, dia tetap memilih untuk tetap diam. Dia mengizinkan penguasa abadi untuk menyerang. Hal ini berlanjut hingga rambut putih Aurora Immortal Lord secara bertahap berubah menjadi hitam. Hal ini berlangsung hingga pakaian putihnya perlahan berubah menjadi jubah hitam. Hal ini berlangsung hingga aura para dewa mulai memancar dari Aurora Immortal Lord. Tawa histeris semakin keras, raungan histeris menggema di seluruh langit. Teriakan, "Bunuh aku!" menggema di seluruh tempat kejadian bersejarah itu, mendistorsi segalanya, dan semuanya menjadi kabur. Seolah-olah dewa yang mulia akan segera kembali, melalui tubuh penguasa abadi Aurora. Sang dewa abadi memejamkan matanya dan perlahan mengangkat tangannya. Pesawat itu mendarat dengan lembut, sama seperti yang pernah dilakukannya di dunia kecil itu dahulu kala, ketika ia dengan penuh kasih membelai kepala anaknya, sambil tersenyum berkata, "Saat kau besar nanti, aku akan mengajakmu melihat bintang-bintang di kejauhan." Dan dia melakukannya. Dengan suara dentuman keras, tangannya turun, dan tubuh Dewa Abadi Aurora lenyap seperti abu, hingga ia hanya menjadi bintik-bintik merah kecil, menyatu dengan aurora tak terbatas di atasnya. Dia menghilang tanpa meninggalkan jejak, wujud dan jiwa, sepenuhnya padam. Mulai sekarang, dia tidak lagi berada dalam siklus reinkarnasi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dalam cahaya yang semakin redup, Yang Mulia Dewa tetap memejamkan matanya. Dia berdiri di sana tanpa suara, sosoknya tampak muram. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan menjauh. Sosok kesepian itu, yang awalnya memiliki punggung tegak, tampak membungkuk banyak saat ia pergi. Seolah-olah dia bukan lagi Yang Mulia Abadi dari cincin bintang kelima. Dia hanyalah seorang lelaki tua kesepian yang telah kehilangan putra kesayangannya dan tenggelam dalam kepahitan.
Sosoknya perlahan-lahan menjadi kabur dan akhirnya menyatu dengan langit berbintang. Di langit berbintang, gumaman rendah bergema. Aurora, dia melakukannya untuk memberimu, sang dewa abadi, dan semua makhluk alasan yang sah bagi sang dewa abadi untuk membunuhnya. Dengan cara ini, dia membebaskan dirinya sendiri. Bebaskan dirimu, dan dia membebaskan yang mulia immortal. Dia membantu semua orang. Saat suara itu berayun, benang-benang halus muncul di tempat kejadian. Benang-benang ini mengalir di antara pasir. Itulah rahasia sejarah. Mereka perlahan berkumpul, membentuk sosok di tengah peristiwa bersejarah di hadapan Tuan Muda dan Roh Peri Phoenix. Penguasa abadi 9 pantai. Tuan Muda itu terdiam dan Roh Phoenix menundukkan kepalanya. Dan sejarah ini, Nine Sores menggelengkan kepalanya. Bagian sejarah ini tidak dapat dilihat atau diketahui oleh siapapun di bawah alam dewa abadi. Karena meskipun malapetaka ilahi telah diberantas, jika ada yang mengetahuinya, ada kemungkinan karma muncul bersamanya, meninggalkan jejak. Para penguasa abadi masih bisa menghindarinya, tetapi risikonya sangat besar bagi mereka yang berada di bawah alam penguasa abadi. Inilah juga alasan mengapa ayahmu dan aku mengisolasi kalian berdua. Nine Sores berbicara dengan lembut. Namun, sekarang kalian telah melihatnya, kalian telah mengetahuinya, oleh karena itu, bagi Yang Mulia Immortal, melenyapkan kalian berdua memang akan menjadi pilihan terbaik dan teraman untuk masa depan cincin bintang kelima. Namun, di satu sisi, salah satu dari kalian adalah putriku, menantu perempuannya. Di sisi lain, cucunya, yang membawa di dalam dirinya matahari dan bulan abadi yang lahir dengan esensi cincin bintang kelima. Ketika cincin itu menjadi alam para kultivator, mereka tidak dapat dihancurkan. Ada alasan lain, yaitu, penguasa abadi 9 pantai terdiam sejenak. Hatinya telah melunak. Orang tua yang mengorbankan segalanya demi cincin bintang kelima, akhirnya melunakkan hatinya. Dia memilih untuk memikul karma kalian berdua sendiri. Sekarang, pergilah. Nine Sores mengangkat tangannya dan melambaikannya perlahan ke depan. Seketika itu juga, gelombang sejarah bergejolak dan gelombang sungai waktu pun meningkat. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan menyapu, ingin mengirim Tuan Muda dan Roh Phoenix keluar dari tempat ini. Sosoknya pun berbalik dan berjalan menuju langit berbintang. Segala sesuatu di belakangnya tampak buram. Semuanya akan segera lenyap. Tiba-tiba Tuan Muda mengangkat kepalanya. Yang Mulia Dewa Abadi dapat menanggung karma diriku dan Roh Phoenix, tetapi masih ada secercah kesadaran di tubuhku. Itu adalah dermawanku. Dia baik-baik saja, kata penguasa abadi 9 pantai dari kejauhan dengan tenang. Sang Dewa Abadi tidak mampu menahan karma di tubuhnya, sementara malapetaka ilahi tidak berani melakukannya. Saat kata-kata itu bergema, gelombang besar muncul dari sungai waktu, menelan segala sesuatu di jalannya. Gelombang itu menyapu butiran pasir yang tidak seharusnya ada di sana, mengangkatnya ke atas permukaan sungai dan melemparkannya ke cermin di atasnya. Kemudian, cermin itu sendiri larut. Ketika semuanya kembali jelas, istana abadi muncul di hadapan mereka. Bukan reruntuhan yang mereka tinggalkan, semuanya tetap seperti semula pada saat pernikahan. Namun, kerumunan yang gembira itu telah lenyap. Hanya sosok Tuan Muda dan Phoenix Roh yang tersisa, bersama dengan bentuk samar dan kabur yang dibentuk oleh kesadaran. Itu tadi Suking. Pada saat kembali, dia telah terlepas dari tubuh Tuan Muda, kini melayang di udara, menatap istana abadi dan sosok Tuan Muda serta Phoenix Roh. Peristiwa yang terjadi di sini terasa seperti mimpi. Dan segala sesuatu di dalam aliran waktu itu tampak semakin seperti mimpi. Pada saat ini, mimpi itu akan segera terbangun. Bagi Suking, keuntungan yang diperoleh sangat besar. Setelah mengalami semua ini, pemahamannya tentang hukum ruang waktu hampir sepenuhnya bertambah. Dia bisa merasakan bahwa dia akan segera berhasil. Dia hanya kekurangan arah. Dia harus memilih arah ini. Saat itulah ia akan meraih terobosan. Adapun kebenaran yang dia ketahui dalam mimpi itu dan karma yang ditimbulkannya, Suking tidak peduli. Sekalipun Dewa Abadi 9 Pantai tidak mengatakan itu, Suking tidak peduli. Hal ini karena karma dari wajah dewa yang terfragmentasi sudah cukup untuk menekan segalanya. Jika malapetaka ilahi benar-benar menemukannya dan ingin membawa dewa yang mulia kembali melalui dirinya, maka Suking merasa bahwa sang penguasa kegelapan berwajah hancur mungkin akan lebih bahagia lagi.
Namun, setelah mengetahui kebenaran sejarah, emosi yang bergejolak di hatinya masih terus menyebar. Oleh karena itu, Su King menatap Tuan Muda dan peri roh Phoenix. Keduanya tetap diam. Lama kemudian, Tuan Muda mengangkat tangannya dan melambaikannya. Pasir waktu beterbangan dan berkumpul di depan Su King, membentuk jam pasir. Pasir di dalamnya melebihi jumlah sebelumnya. Bukan lagi 2 jam, melainkan seharian. Sahabat muda, terima kasih atas perjalanan ini. Tuan muda itu memandang Su King dan berbicara dengan lembut. Aku tak lagi menyesal. Sekarang, aku akan pergi dan mengikuti keinginan ayahku untuk menjalani hidupku sendiri. Pada saat itu, dia menatap peri roh Phoenix yang berada di sampingnya. Tatapan spirit Phoenix lembut saat dia mengangguk perlahan. Senyum muncul di wajah Tuan Muda. Senyum ini mengandung rasa melankolis tentang masa lalu dan juga kelegaan. Setelah itu, mereka melangkah ke dalam kehampaan. Saat mereka pergi, seluruh dunia mulai kabur. Seolah-olah waktu telah mengalir di sini selama puluhan juta tahun, ingin melewati segala sesuatu. Su King mengangkat kepalanya dan memandang kedua orang di langit. Suara dari langit bergema di telinganya. Teman muda, aku tidak bisa banyak membantumu dengan peraturan ruang waktumu. Tapi aku ingat ayahku pernah berkata bahwa di luar ruang waktu ada ruang paralel. Saat kata-kata itu terucap dan masuk ke kesadaran Su King, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, menyebabkan mata Su King memancarkan cahaya yang sangat terang. Seolah-olah dia telah tercerahkan. Dia mengerti. Suara dari langit itu masih bergema. Aku akan memberikan kepemilikan istana abadi kepadamu dan menyerahkan semua yang ada di sini kepadamu. Dengan pemahaman Anda saat ini tentang ruang waktu, Anda seharusnya dapat memahaminya. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Teman muda, terima kasih telah membantu saya dan suami saya. Kamu bisa berkunjung ke Sungai Darah Dewa di masa mendatang. Saya meninggalkan hadiah untukmu di sana. Kalimat terakhir diucapkan oleh peri roh Phoenix. Saat suara mereka bergema dan sosok mereka pergi, pelapukan seluruh istana abadi semakin cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sementara Su King memahami arahnya dalam pikirannya, bertahun-tahun lamanya telah berlalu di tempat ini. Pada akhirnya, semua bangunan, termasuk kerajaan itu sendiri, berubah menjadi abu dan hanyut. Gelombang ruang waktu dari alam keempat juga menghilang. Namun, di dalam hati Su King, air yang terbentuk oleh tatanan ruang waktu miliknya sudah semegah sungai.